Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Novanto, tim 0489 47275, Prodi Sistem Informasi asal UPJJ Surabaya. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan yang membahas tentang desain subnetting dan routing statis. Ini ada di sini diperintahkan dalam tugasnya seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Yang spesifikasi jaringannya terdiri dari kantor pusat, meliputi departemen penjualan, memiliki 50 perangkat, lalu departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu kantor cabang total perangkat 20, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia 192.168.10.04. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, untuk desain subnet, kita menganalisis kebutuhan untuk kantor pusat dan memiliki departemen, meliputi departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen teknologi informasi, dan server. Untuk selanjutnya, kita membagi jaringan berdasarkan kebutuhan jumlah perangkat yang digunakan. Saya menggunakan teknik subnetting untuk membagi jaringan tersebut menjadi subnet yang lebih kecil. Untuk subnet departemen penjualan, 50 perangkat membutuhkan subnet dengan 26 yang memberikan 62 alamat IP. Untuk subnet departemen pemasaran, 30 perangkat menggunakan subnet yang sama, 26. Lalu subnet departemen TI 10 perangkat membutuhkan subnet 28. Untuk subnet server 5 perangkat membutuhkan subnet 29. Dan subnet kantor cabang 20 perangkat membutuhkan subnet 27. Untuk tabel subnetting, setiap subnet saya buat memiliki jaringan tentang alamat IP yang digunakan dan alamat broadcast. Setiap subnet menyediakan cukup ruang untuk perangkat yang ada serta memberikan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Dalam tabel ini, setiap baris menunjukkan subnet yang telah dirancang untuk setiap departemen atau kantor cabang. Setiap subnet memiliki subnet match, alamat jaringan, network address, dan masing-masing mempunyai fungsi, yaitu untuk network address merupakan alamat yang digunakan untuk mendefinisikan jaringan tersebut, dan tentang alamat IP atau usable range digunakan alamat yang dapat diberikan kepada perangkat. Lalu alamat broadcast atau broadcast address digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam subnet. Oke, lanjut ke nomor 2, tabel routing.
Tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Berikut tabel routing statis untuk kantor pusat dan kantor cabang. Di sini saya sudah buat dua router. Ini untuk kantor pusat, ini kantor cabang. Oke. Langkah-langkah pertama adalah kita memahami struktur jaringan yang kita miliki. Di sini untuk perintahnya kita memiliki kantor pusat dengan beberapa departemen yang masing-masing terhubung ke subnet yang berbeda. Selain itu, terdapat kantor cabang yang juga terhubung ke kantor pusat melalui koneksi WAN. Pertama, kantor pusat memiliki beberapa subnet untuk setiap departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen TI, server. Untuk setiap subnet ini perlu saling komunikasi, dan untuk itu router di kantor pusat harus mengetahui cara mengarahkan paket data antar subnet tersebut. Berikutnya, untuk kantor cabang memiliki satu subnet yang terhubung ke kantor pusat melalui koneksi WAN. Router di kantor cabang harus dapat mengarahkan lalu lintas ke jaringan di kantor pusat, serta mengelola komunikasi antara perangkat-perangkat di kantor cabang tersebut. Untuk routing statis, router di kantor pusat, routing statis kantor pusat mengarahkan lalu lintas antar subnet internal, meliputi departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen TI, dan server, serta ke jaringan kantor cabang melalui koneksi WAN. Berikut adalah tabel router yang saya buat. Pada tabel ini, setiap rute menunjukkan bagaimana paket data yang akan diarahkan ke subnet yang sesuai di kantor pusat atau ke kantor cabang. Dan satu contoh, misalnya untuk mengirim data ke departemen penjualan, router akan meneruskan paket melalui antarmuka yang terhubung dengan subnet departemen penjualan. Lalu berikutnya, untuk tabel routing kantor cabang, router di kantor cabang mengarahkan lalu lintas data ke jaringan-jaringan yang ada di kantor pusat dan perangkat yang ada di kantor cabang. Semua lalu lintas yang menuju ke kantor pusat akan melewati koneksi WAN. Pada kantor cabang, router akan mengarahkan lalu lintas ke kantor pusat melalui koneksi WAN. Lalu lintas antar perangkat di kantor cabang tetap berada dalam jaringan lokal kantor cabang. Untuk keseluruhan, dengan tabel routing ini, router di kantor pusat dan kantor cabang dapat mengetahui rute yang tepat untuk meneruskan lalu lintas data antar subnet, baik itu antar departemen di kantor pusat atau antara kantor pusat dan kantor cabang. Pengaturan routing statis ini memungkinkan komunikasi yang efisien dan struktur dalam jaringan perusahaan. Dan untuk praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana cara kerja routing statis dalam jaringan yang terdiri dari beberapa subnet dan bagaimana cara mengkonfigurasi router untuk mengelola lalu lintas data. Ini yang penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.